Ada istilah dari orang bijak bilang begini, teman-teman. Masa depan satu bangsa itu ditentukan dari anak mudanya. Pengen memperbaiki satu bangsa, maka lihat dan perbaikilah karakter anak mudanya. Vice versa, demikian juga sebaliknya. Kalau kita pengen menghancurkan karakter satu bangsa, maka hancurkan karakter anak mudanya. Karena yang ditawarkan oleh anak muda, ini pasti adalah masa depan. Dengan kata lain, kalau bahkan lebih dari 50% saat ini total penduduk Indonesia adalah anak muda, maka bukankah ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk menentukan ke depan kita pengen ngelihat apa? Minimal untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri di masa depan adalah siapa? Orang-orang tersayang kita, lingkungan kita, bahkan kita besarkan lagi nih skalanya. Kira-kira kita pengen ngelihat bangsa, negara, bahkan agama kita kayak gimana? Ini ditentukan dari sekarang. Karena masa depan dan perubahan itu didesain, maka kalau bukan kita yang mendesainnya dari sekarang, jangan salahkan ketika ada pihak lain nanti yang mendesainkannya untuk kita. Dan ini menarik. Kata kunci dari semua ini adalah persiapan. Siapa yang duluan bersiap, maka dia duluan yang akan dapat kesempatan. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya mindset kita nih, anak muda, cuma dibedain jadi 4 tipe aja. Pertama adalah tipe-tipe yang pesimis. Teman-teman tanyain aja, satu pertanyaan, ada manusia jenis ini, manusia pesimis tentang masa depan, maka manusia-manusia pesimis ini akan nyaris menjawab dengan awalan, teman-teman, kira-kira ketika lulus nanti nih dari SMP Albana, mungkin kalau yang saat ini kelas 7 mungkin sekitar 2-3 tahun ke depan. Kalau yang sekarang kelas 8 berarti 2 tahun lagi. Kalau sekarang kelas 9 berarti tahun depan. Kira-kira ketika lulus nanti pengen ngeliat diri sendiri deh, gak usah jauh-jauh dulu, punya karya dalam bidang apa. Udahlah Kak Sherly, itu mereka aja lah, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka duluan aja lah yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah Kak, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, kira-kira nih 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri, kondisinya kayak gimana? Udahlah Kak, kita nggak usah punya ekspektasi, itu mereka aja yang dekat dengan akses informasi, mereka yang lebih dekat dengan akses finansial mungkin, mereka yang lebih dekat dengan, silahkan, dengan privilege tertentu, misalnya supporting sistemnya jauh lebih mendukung, mereka aja yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah Kak, cuma remukan Astor. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, mereka duluan mengecilkan potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Tuhan padanya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang realistis akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira nih, ketika lulus nanti pengen ngeliat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Ya udahlah Kak, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman, kira-kira kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Ya udahlah, itu nanti aja kita pikirin. Sekarang yang penting kita happy-happy, kita enjoy dulu, nikmati aja dulu masa-masa muda, Kak Sherly. Teman-teman, 9 tahun ke depan adalah 2030 peak session pertama bonus demografi terjadi di Indonesia. Kak Sherly jauh bener bahasnya 2030. Coba teman-teman cek. Umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Maka bukankah yang dimaksud bonus demografi itu adalah generasinya teman-teman? Kira-kira pengen ngeliat generasi teman-teman nanti 9 tahun ke depan 2030 kondisinya kayak gimana? Ya udahlah Kak, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Teman-teman tipikal manusia yang realistis, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia yang realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, teman-teman. Masa-masa teman-teman di SMP juga hanya beberapa tahun naik nanti ke SMA. SMA 3 tahun naik nanti ke mahasiswa. Mahasiswa 3,5, 4, 5 tahun naik lagi statusnya.
Waktu akan terus berjalan tanpa melihat kita lagi malas, kita lagi jenuh, kita lagi mau leleh, kita mau lagi rebahan. Waktu nggak ada tolerir, waktu akan terus berjalan. Mereka yang terus mempertimbangkan apa kata orang tanpa melihat sebetulnya target, cita-cita, goal, visi yang pengen dilihat apa, maka pada akhirnya akan cenderung dibentuk oleh lingkungan. Target, visi, dan goal, cita-cita kita, ini nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang optimis ini akan selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman, kira-kira nih 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Sekarang kita adalah siswa SMP. Silakan teman-teman isi, kayaknya nih ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Teman-teman yang isi sendiri. Passion kita A, hobi kita B, saat ini kita mungkin ada yang di Denpasar, mungkin ada yang di Jawa Tengah, ada yang silakan teman-teman yang isi sendiri. Tapi 10-15 tahun ke depan Kak Sherly, target kita punya cita-cita pengen jadi, teman-teman cita-citanya mau jadi apa? Silakan teman-teman yang isi. Sherly yakin 200-an pasang mata kita di sini pasti punya cita-cita yang berbeda. Nggak seru juga kalau semuanya jadi dokter, nggak seru teman-teman. Nggak seru juga kalau semuanya jadi pilot, nggak seru. Nggak seru juga kalau semuanya jadi content creator, ini nggak seru. Silakan teman-teman yang isi sendiri. Masa depan 15 tahun ke depan kita terinspirasi Kak Sherly. Silahkan dari siapa akhirnya memutuskan untuk kayaknya seru jadi entrepreneur. Go get it. Mulai dari sekarang. 15 tahun ke depan kira-kira nanti kita udah punya usaha sendiri dengan omset. Namanya juga anak muda. Ya minimal 5-6 M deh Kak Sherly per tahun. Amin. Saat itu kita udah membuka lapangan kerja untuk anak-anak seusia kita. Silakan 20-30 lapangan kerja. Kita pengen ngelihat kala itu. Di wilayah kita, nggak usah jauh-jauh dulu, wilayah kita minimal 4-5% angka penganggurannya berkurang per tahun. Amin. Mas Arli, fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah dalam dunia literasi. Karena kita hobi membaca. Bagi yang suka membaca. Go get it. Sekarang kita adalah siswa. Kelasnya diisi sendiri. Tapi 10-15 tahun ke depan, kita udah terhubung ke anak muda di seluruh Indonesia. Belum ada wadahnya, kita yang akan buat. Kita pengen merangkul kawan-kawan kita khususnya di wilayah terluar Indonesia, umur 5, 6, 7 tahun untuk mulai bisa membaca, bukan hanya membaca bahasa tapi juga membaca Al-Quran. Kita kepengen status Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor 1 paling banyak muslimnya, ini bukan cuma kuantitas, tapi diiringi dengan kualitas. Amin. Kak Sherly, fokus kita bukan di situ, fokus kita adalah silakan, dalam dunia apa? Dalam dunia seni, content creator. 15 tahun ke depan, kita adalah content creator Muslim nomor 1 bukan hanya se-Asia. Silahkan teman-teman yang isi sendiri. Ternyata goal, visi, cita-cita ini yang akan membedakan antara kita yang menjadi manusia produktif dengan kita yang sibuk, sekedar sibuk, yang nanti di akhir akan kita bahas. Yang jelas tipikal manusia optimis teman-teman, saat 1000 orang bilang that's impossible, itu tidak mungkin, mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Ketika orang-orang yang di sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidup kita, justru orang-orang optimis yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu dibuat, bukan lagi dinanti. Momentum itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Tipikal manusia yang keempat, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, mau nggak mau nih, suka nggak suka, kita harus akui bahwa hidup kita ini sering banget terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai siswa. Ada yang namanya aturan sekolah. Kita harus hadir jam berapa, ngisi absen, ngerjain PR, ngumpulin tepat waktu. Tapi kan sekarang secara online, Kak Sherly, tetap aja ada aturannya. Sebagai nanti habis SMP, sebagai SMA, ada aturan sekolah nanti juga sama di SMA. Nanti naik lagi sebagai mahasiswa, ada lagi nanti aturan kampus. Sebagai makhluk sosial, ada norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial kita di Indonesia beda dengan norma sosial mereka yang ada di Eropa. Norma sosial mereka yang ada di Eropa beda lagi dengan norma sosial mereka di Timur Tengah. Norma sosial kawan-kawan kita yang di Timur Tengah ini beda lagi dengan yang ada di Jepang. Norma sosial yang ada di Jepang beda lagi dengan norma sosial yang ada di United States, di Amerika. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi, teman-teman. Harus kita akui, mau nggak mau, suka nggak suka, memang hidup kita ini terbentur, sering banyak, memang diatur dengan begitu banyak aturan. Justru aturan itu yang ngebuat kita terus berada on the track.
Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara C, masih ada nih 20-an cara lain. Sampai huruf Z. Tinggal pilih mau pakai cara yang mana. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu, perubahan. Dua, pembaharuan. Teman-teman, nggak ada alasan bagi kita anak muda bersikap realistis. Nggak ada dalam kamus hidup anak muda bersikap pesimis, ini nggak ada. Satu-satunya tangga yang pantas untuk teman-teman, ini adalah tangga ketiga. Optimis ngelihat ke depan. Karena anak muda punya 3 modal yang nggak diapa-apain, modal ini udah melekat pada diri teman-teman. Pertama adalah energi anak muda masih sangat besar, masih sangat membuncah. Tinggal teman-teman yang tentuin nih, mau diarahin ke yang positif, mau diarahin ke yang negatif, keputusannya ada di tangan teman-teman. Yang kedua, waktu kita masih sangat luang teman-teman. Coba cek. Generasi yang paling sering menggunakan istilah layer, bahan, ini adalah generasinya kita, benar nggak? Kenapa? Karena waktu kita masih sangat luang, memang demikian adanya teman-teman. Kita belum memutuskan hal-hal besar yang menyita fokus, tenaga, pikiran, dan waktu kita. Dan yang ketiga, curiosity, keingintahuan kita terhadap segala sesuatu, ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal yang nggak diapa-apain, ini udah ada pada diri kita, maka tangga yang pantas untuk kita adalah tangga ketiga. Pelan-pelan kita naik satu level lebih tinggi, jadi manusia-manusia progresif. Pertanyaannya adalah kira-kira nih, selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana teman-teman? Kira-kira selama ini nih orang-orang di sekitar kita ngebiasain kita untuk melihat masalah, menemukan solusi, mengeksekusi ide dan gagasan. Ini dari tangga yang mana? Ini menarik teman-teman. Waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan teknologi ini, mau nggak mau, ya akan ikut dalam pusaran akselerasi. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan perkembangan zaman, ya pada akhirnya akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman, pelan-pelan mundur ke belakang, digantikan dan tergantikan. Dengan mereka yang lebih responsif dan adaptif dengan perubahan. Perubahan itu kepastian. Dan sekarang, masanya adalah masa kita masuk ke industri 5.0, di mana akan begitu banyak seleksi alam yang terjadi. Benjamin Franklin, mantan Presiden Amerika, pernah bilang, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita berhenti berubah, tentu harapannya berubah ke arah yang lebih baik. Maka kita selesai. Saat kita berhenti bertumbuh, saat kita berhenti belajar, maka kita selesai teman-teman. Pertanyaannya nih, saat ini teman-teman statusnya siswa SMP. Apalagi teman-teman yang saat ini kelas 7. Apa yang membedakan teman-teman hari ini kita ketemu secara online dengan teman-teman misalnya 2-3 tahun yang lalu? Saat mungkin sebagian besar teman-teman masih menggunakan rok atau celana atau seragam merah putih, masih jadi siswa SD. Apa yang membedakan teman-teman nih yang sekarang kelas 9 bentar lagi naik statusnya jadi siswa SMA antara teman-teman yang sebentar lagi lulus dengan teman-teman saat pertama kali diterima di SMP Albana? Apa yang membuat kita semua berbeda, termasuk Sherly bertanya pada diri Sherly sendiri, antara kita yang hari ini dengan kita 5 tahun ke depan? Mindset-nya kah, skill-nya kah, pertemanan kita kah, wawasan kita kah, kebijaksanaan kita kah? That should be something different. Harus ada yang berbeda, teman-teman. Dan sebetulnya dalam mengisi masa-masa kayak begini, ayo kita pastikan kita mulai mendesain diri kita untuk terus bertumbuh. Dari yang awalnya baik, menjadi yang lebih baik. Dasar kita semua adalah baik, teman-teman. A good one. Standar dasar kita adalah baik. And that's it. Itu tangga pertama kita. Kan nggak ada manusia lahir ke dunia ini terus langsung kepikiran untuk ngambil yang bukan haknya. Nggak ada manusia lahir ke dunia ini terus langsung kepikiran untuk ngegibahin orang, ngomongin orang misalnya. Nggak ada manusia lahir ke dunia ini terus langsung kepikiran untuk ngebanding-bandingin diri dengan orang, nggak ada. Standar dasar kita manusia adalah baik, dan ayo kita kembalikan itu pada standar dasar kita dalam menyelesaikan tugas, amanah, tanggung jawab yang ada pada kita. Sesuai dengan kapasitas kita. Sekarang kita adalah siswa, ada tugas, kita harus hadir tepat waktu, ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, selesaikan minimal dengan standar baik. Tapi kan sekarang masa-masanya kita dari rumah, Kak Sherly. Betul. Ini membuat kita mungkin punya masalah lain. That's it. Teman-teman bayangin kalau yang tadi kita bahas,
generasi Z misalnya 29-30%, kurang lebih 80-an juta saat ini. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, teman-teman seusia teman-teman yang ada di sini. Sama, mengalami masa-masa mungkin jenuh, nggak bisa ketemu sama bapak ibu gurunya, mungkin bosan karena nggak bisa ketemu dengan kawan-kawan dan berdiskusi secara langsung. Tapi apa yang membuat kita berbeda dari puluhan juta anak muda Indonesia yang saat ini juga sama-sama merasakan apa yang teman-teman rasakan? That should be something different. Baik aja nggak cukup, ayo kita naik satu tingkat lebih tinggi. Let's be a better one. Ayo kita pastikan kita berusaha menjadi yang lebih baik. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Oh, memang demikian sunatullah yang dianjurkan pada kita.